Selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya lagi kita untuk mendengarkan renungan harian kita di pagi hari Senin 28 November 2022 ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, ada seorang pegawai rendahan yang sangat haus, lalu mencari air untuk diminum. Lalu ia melihat ada air dingin yang ia temukan di kantor induk. Lalu karena sudah merasa haus, ia segera mau meminumnya. Namun tiba-tiba ada seorang insinyur Amerika yang muncul lalu melarangnya. "Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya untuk insinyur." Lalu pegawai rendahan yang hanya lulusan sekolah dasar itu lalu pergi sambil menahan rasa haus. Namun teriakan itu terngiang di kepalanya. Ia bertanya pada dirinya, "Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa segelas air dingin dilarang untukku? Apakah karena aku pekerja rendahan sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur aku bisa minum?" Pegawai itu lalu bekerja keras siang hari dan sekolah pada malam harinya hingga lulus SMA. Perusahaan pun memberikan kesempatan kepadanya dan mengirimnya ke Amerika untuk kuliah. Dan ia berhasil menjadi seorang insinyur teknik dan kemudian menjadi master di bidang geologi. Ia lalu kembali ke Arab dan bisa meminum air yang dulu dilarang baginya. Karirnya pun melesat terus dan ia menjadi direktur. Suatu hari insinyur yang pernah menghinanya menemuinya untuk meminta maaf. Dan jawaban yang ia peroleh adalah, "Aku justru berterima kasih karena kau melarang aku minum saat itu. Ya, dulu aku benci padamu, tetapi kamulah penyebab kesuksesanku sekarang." Pegawai rendahan itu adalah presiden direktur pertama perusahaan minyak yang asli orang Arab. Di tangannya perusahaan berkembang menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia. Ia bahkan menjabat menteri perminyakan dan mineral. Ia adalah Ali bin Ibrahim Al-Naimi. Saudaraku, segala hal yang terjadi ada dalam rancangan Allah yang penuh kasih dan untuk mendatangkan kebaikan. Maka melihat segala sesuatu dalam kacamata yang positif akan memungkinkan kita mencapai apa yang dirancangkan Allah bagi kita. Ada banyak kisah Alkitab tentang hal ini. Misalnya kisah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan Israel. Untuk mencapai kemasyhuran dan memenuhi rencana Allah, mereka harus melalui jalan yang sulit dan berat, tetapi semuanya itu menuju kepada kemuliaan. Hal yang sama juga Allah lakukan kepada kita. Allah selalu merencanakan yang baik, namun agar kita layak mendapatkan yang baik dan tidak menjadi berdosa dengannya, maka Allah harus menggiring kita melalui jalan yang sulit. Suatu saat saudara Yusuf datang dan memohon belas kasihan kepadanya, supaya janganlah kiranya kejahatan mereka dibalaskan. Namun dengarkanlah apa jawaban Yusuf. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti itu yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Prinsip dalam perjanjian lama yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah prinsip yang berdasar pada keadilan Allah untuk melindungi umat dan kejahatan sesamanya. Sayangnya prinsip ini sering disalah mengerti dan disalahgunakan untuk menjadi alasan membalas dendam. Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskan prinsip ini dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42, yaitu bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah solusi yang menghasilkan kedamaian.
Kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Prinsip inilah yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat di sekitar Asia Kecil yang hidup dalam penganiayaan, sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 9 ini. Semula Rasul Petrus menyampaikan bahwa identitas orang Kristen adalah sebagai batu hidup untuk membangun sebuah rumah rohani. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, menjadi batu hidup untuk suatu rumah rohani, berarti membuang segala kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, serta memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Teladan hidup semacam itulah yang bisa mencelikkan mata rohani mereka yang berniat jahat, sehingga mereka bisa bertobat ketika Allah melawat mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apakah Anda geram saat melihat ketidakadilan menimpa orang benar dan tipu daya serta fitnah yang membuat orang percaya menderita? Apakah Anda beranggapan bahwa percuma saja menabur kebaikan karena kejahatan terus semakin merajalela? Ingatlah bahwa dalam situasi apapun orang percaya dipanggil untuk tetap setia melakukan kebaikan di tengah berlangsungnya kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami yang mengajak kami hari ini supaya jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ada rancangan damai sejahtera dari Tuhan untuk kami. Biarlah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sehingga hati dan pikiran kami tidak rusak oleh karena kejahatan, tapi kami tampil menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas.